Kalau kita mengajukan perpendekan masa jabatan dengan alasan konstitusional, tidak lagi memenuhi syarat misalnya, kemudian melakukan pelanggaran hukum berat, maka itu justified. Yang paling penting, ajukan. Kan banyak orang berargumentasi presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela misalnya. Frankly speaking misalnya ijazah palsu misalnya. Kalau ijazah palsu ini bisa dibuktikan, maka sesungguhnya masuk article of impeachment, yaitu melakukan perbuatan tercela. Ketika kemudian perpanjangan masa jabatan ini kemudian juga gagal sebagai alternatif kedua, ada bahasa yang lebih soft dari perpanjangan masa jabatan, ada penundaan pemilu. Yang konsekuensi ya sama juga. Saya memiliki keberatan kalau presiden melakukan endorsement terhadap pasangan calon. Kenapa? Sebagai mantan aktivis pemilu, permasalahan yang paling akut di pemilu kita ini adalah dua orang, curang dan kurang. Udahlah, pokoknya frankly speaking, curang dan kurang. Banyak sekali kurangnya. Kurang independen, kurang sosialisasi, kurang edukasi, kurang perangkat, ya, kurang dana, macam-macam. Kita bicara hukum tata negara ya, itu hati-hati juga. Saya harus frankly speaking ngomong apa adanya. Karena di hukum tata negara itu ada yang namanya hukum tata negara, ANSI, hukum tata negara toh, ada hukum tata negara darurat, ada konstitusi, ada konstitusional, dan ada yang ekstra konstitusional. Nah, itu sama sahnya dalam kondisi dan situasi tertentu. Tapi saya mau ngomong yang normal dulu saja. Kalau kita bicara normalnya ya, saya selalu mengatakan begini, kalau kita bicara tentang perspektif konstitusi, konstitusi kan memberikan masa jabatan itu 5 tahun, fixed term of office, dan itu maksimal 2 kali. Dan itu no doubt, sudah bilang presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi one term of office. Ini undang-undang dasar yang sudah diamandemen. Yes. Nah, karena itu tidak ada perdebatan lagi umumnya orang hukum tata negara, walaupun kemarin JK mau mencoba untuk jabatan wakil presiden. Yang sebenarnya memang agak kontroversial, karena kalau di Amerika yang dibatasi itu jabatan presiden saja. Karena the vice president itu bukan kepala pemerintahan, dia cuma pembantu. Nah, masa pembantu saja dibatasi, kira-kira begitu. Tapi kita akhirnya sepakat dalam perspektif konstitusi kita bahwa wakil presiden 2 periode. Bahkan ada perdebatan hukum tata negaranya, bagaimana kalau sudah presiden menjabat 2 periode? Apakah dia bisa menjadi wakil presiden? Saya, Pak Jimli, Zainal Arifin Muhtar itu berpendapat bahwa tidak bisa berdasarkan penafsiran sistematis. Jadi systematic interpretation, bahwa 2 periode selesai. Kalau dia mau jadi wakil presiden, maka dia terancam dalam tanda kutip menjadi presiden kan. Kalau kemudian dalam kondisi presiden berhalangan. Padahal ayat lainnya mengatakan hanya 2 periode saja. Maka berdasarkan ketentuan itu, kami mengatakan tidak boleh, tidak bisa. Tapi ada pakar hukum tata negara yang terkenal, yang kadang-kadang keluar masuk istana juga, ya kan. Yang mengatakan katanya ada peluang, mbok ya Gerindra yang mengajukan, karena Gerindra berkepentingan ya, Prabowo Jokowi misalnya, untuk mengajukan judicial review dan legal standingnya mudah-mudahan diterima. ya, kayaknya saya tahu nih orangnya. Ya, Ada karena inisialnya enggak? inisialnya MY dibalik tapi. Oke. Oke. Nah, jadi dan kalau seandainya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya yakin itu dikabulkan. Wah, kenapa bisa? Nah, saya nggak bisa percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Oh,
Ini frankly speaking, walaupun Bukan argumentasi hukum ya ini ya. bukan, karena ini pengalaman, berdasarkan pengalaman ya. Saya mengkritiknya misalnya begini, ketika kita mengajukan presidential threshold, ya kan, yang mengajukan tuh ada Pak Gatot misalnya, Partai Umat, kemudian diaspora Indonesia, tidak diterima legal standingnya. Tiba-tiba ada warga Muara Karang mengajukan mengenai masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, diterima, tidak masuk akal, ya kan? Padahal jauh sekali hubungannya antara warga Muara Karang dengan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi karena kepentingan mereka mau terima. Inisialnya sama. Hah? MK Muara Karang sama Mahkamah Oh iya, sama. mungkin karena sama ya. Nah, karena itu saya mengatakan itu fixed term of office. Cuma dalam konstitusi dimanapun di dunia ini selalu ada klausul untuk memperpendek masa jabatan, ya kan? Itulah yang namanya article of impeachment salah satunya. Salah duanya adalah pengunduran diri secara sukarela. Salah tiganya adalah meninggal dunia, berhalangan tetap, namanya ya, berhalangan tetap. Jadi tidak ada klausul untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita bicara tentang misalnya memperpanjang masa jabatan, presiden 3 periode, yes misalnya. Oh itu makar konstitusi. Harusnya kita sebagai warga bisa mempermasalahkan karena itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki masa jabatan itu 2 periode saja. Dan aturan mengenai 2 kali masa jabatan itu mahkota dari reformasi konstitusi. Mungkin Pak Bahtira masih ingat. Sebelum perubahan konstitusi tahun 1999 sudah keluar duluan TAP MPR yang mengenai pembatasan masa jabatan 2 periode tersebut. Karena itu memperpanjang masa jabatan menjadikan 3 kali atau term of office-nya diperpanjang itu inkonstitusional. Bertentangan dengan konstitusi dalam tataran, saya harus jujur, hukum tata negara normal. Kan begitu. Tapi kalau memperpendek, boleh memperpendek. Ya kan? Misalnya sebagian rakyat datang ke DPR, minta DPR mengajukan hak menyatakan pendapat agar presiden di-impeach, ya boleh. Kan yang tidak boleh adalah makar. Yang kalau kita mengajukan perpendekan masa jabatan dengan alasan konstitusional, tidak lagi memenuhi syarat misalnya, kemudian melakukan pelanggaran hukum berat, maka itu justified. Yang paling penting ajukan. Kan banyak orang berargumentasi presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela misalnya. Frankly speaking misalnya ijazah palsu misalnya. Kalau ijazah palsu ini bisa dibuktikan, maka sesungguhnya masuk article of impeachment yaitu melakukan perbuatan tercela. Cuman kan kita kan masalahnya adalah tidak ada room untuk menguji ini semua. Padahal kalau kita mau bernegara yang baik ya diuji. Nah, saya mengusulkan misalnya ketika Egy Sujana CS menarik klaim itu dikembalikan kepada DPR dan DPD dengan mekanisme politik, yaitu melakukan semacam investigasi atau membuat pansus yang menyelidiki soal ini. Tapi ternyata nggak dikerjakan juga. Kita berharap DPD yang mau mengerjakannya karena less politik, tetapi ternyata tidak terjadi. Itu yang ingin saya katakan. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam sejarah Republik ini masa jabatan yang fixed term itu kan sebenarnya baru era reformasi saja. Jadi Gus Dur dilantik menjadi presiden atau diambil sumpahnya tepatnya tanggal 20 Oktober. Kemudian 20 Oktober 5 tahun kemudian SBY dilantik setelah ada impeachment terhadap Gus Dur. Tapi yang satu sekuennya adalah 20 Oktober sampai sekarang. Kita sudah memiliki keajegan. Tapi keajegan tersebut tidak menghilangkan sejarah kita bahwa kita pernah keluar misalnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret 5 Juli 59 itu tidak ada di konstitusi sementara atau undang-undang dasar sementara yang menjadi dasar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Karena periode tahun 50-59 kan kita menggunakan UUDS. Orang mengatakan kepada saya, apa enggak sebaiknya dekret itu diatur? Enggak ada yang namanya hukum tata negara darurat itu diatur. Kalau diatur dia bukan hukum tata negara darurat, ya. Jadi dia sifatnya post factum. Post factum itu kalau seandainya dia didukung oleh kekuatan, terutama TNI, Harold Crouch misalnya politik dan politik Indonesia misalnya mengatakan, ya memang pada waktu tahun 59 itu tanpa dukungan militer nggak mungkin berani Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli karena materinya materi ekstra konstitusional semua. Jadi dekret itu nggak ada dasar legal formalnya, itu keputusan politik. Keputusan politik. Iya, itu hukum tata negara luar biasa, hukum tata negara darurat. Nah, tapi kedarurat itu sifatnya subjektif yang akan dinilai secara post factum. Gus Dur pernah menggunakan itu ketika dia membubarkan DPR.
Tapi karena secara post factum tidak didukung, Gus Durnya yang jatuh. karena nggak didukung. Tapi kalau Bang Bahtiar langsung senyum-senyum. karena dia mengikuti Profesor Harun Al-Rasyid. Saya tahu Prof Harun Al-Rasyid itu orangnya kan textbook. Boleh katanya membubarkan DPR. Ya. Memang boleh, tetapi itu hukum tata negara darurat. Tapi resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu saya sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap ketika misalnya Lanyala menyebut soal dekret presiden dikaitkan dengan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 dikaitkan dengan memberikan waktu untuk istilahnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan plus amandemen terbatas. Oke, kita main skenario. Ini mohon maaf nih Pak Bahtiar Hamzah kalau kita main skenario. Saya paham bahwa yang namanya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini memang ideologi sebagian kelompok masyarakat. Misalnya Abdullah Heha Mahwa jelas mengkampanyekan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Habib Muhsin juga kayaknya iya juga ya. Banyak kelompok-kelompok yang memang Purnawirawan udah pasti. Tidak salah, nggak sah saja. Tapi ada kelompok juga yang menginginkan Undang-Undang Dasar yang saat ini berlaku tetap digunakan. Ada yang menginginkan go forward bahwa ada perubahan konstitusi ke depan. Misalnya ada yang bilang perubahan kelima dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pilihan yang demokratis. Kan yang jadi masalah adalah kalau gelombang itu ditunggangi. Maka skenario tata negaranya begini. Let's say kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maka instrumennya apa? Instrumennya kan cuma dua. Melalui kekuasaan MPR, artinya dia melakukan kekuasaan formal, yaitu sebagai badan pembentuk dan pengubah Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak bicara tentang amandemen, tapi kita bicara tentang penetapan Undang-Undang Dasar. MPR itu kekuasaan formalnya. Tapi bisa juga dilakukan oleh seorang presiden melalui dekret yang sifatnya post factum. Kalau seandainya dia didukung, maka dia akan menjadi new legal order. Jadi menjadi tatanan hukum baru. Kalau dia tidak didukung, maka presiden bisa di-impeach karena sudah melanggar konstitusi. Ya dianggap melakukan perbuatan tercela, mengkhianati negara dan lain sebagainya. Itu soal konstruksi hukumnya. Tapi itu pertaruhannya. Karena itu tidak mungkin seorang presiden mengeluarkan dekret kalau tidak ada kondisi sosial politik yang mendorongnya. Terutama jaminan dari kekuatan militer. Kalau nggak ada jaminan dari kekuatan militer nggak mungkin dia keluarkan dekret. Tapi begitu misalnya dekret itu berhasil, maka ya sah dia sebagai landasan hukum, sebagai new legal order. Nah, maka saya bilang pergantian kekuasaan ini yang sudah dibacakan tadi oleh Tela, Tela Anwar. Kalau saya bikin lagu Ogi yang nyanyikan, ya syair lagu. Kalau Mas Adi bikin puisi yang membacakan Tela. Udah punya coupling sendiri-sendiri. Coupling sendiri ya. Yeah. Maka memang akhirnya bergantung pada konstelasi politik yang terjadi hari ini. Jadi Presiden Jokowi bisa berakhir pada tahun 2024 dengan tata negara normal. Ini kan saya bicara teori ya. Tapi bisa juga berakhir 2024 sebelum 2024 dengan tata negara darurat. Tapi bisa juga setelah 2024 dengan tata negara darurat juga. Karena yang sebelum ini ada saya ulangi. Berakhir pada 2024 dengan tata negara normal, berakhir sebelum 2024 dengan tata negara normal dan tata negara darurat dan atau enggak boleh dan atau enggak bisa. Kenapa? Tata negara normalnya adalah ketika ada proses impeachment. Normal. Ya. Tapi kalau tata negara daruratnya, kalau ada gelombang perubahan yang luar biasa, the wave of people aspiration, ya kan? Kemudian yang ekstra dari itu adalah tata negara darurat. Karena tidak ada klausul di dalam konstitusi yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan. Nah, saya tahu adalah informasi soal gosip-gosip seperti ini ya. Yang kalau kita bicara skenario-nya begini, in sum untuk terakhir. Sebenarnya kan isu mengenai 3 periode itu bukan hal yang tidak serius, itu serius. Itu sangat serius itu sebenarnya. Kenapa serius? Ya kita lihat indikasinya. Ketika relawan mengucapkan 3 periode dan lain sebagainya, ternyata kan tidak di stop. Beda sama SBY. SBY kan tidak pernah bicara tentang 3 periode. Dia mengadakan konvensi partai,
Tapi karena partainya tidak sampai 20% atau tidak ada aliansi 20%, maka pemenang konvensi sudah gone with the wind jadinya. Tapi kalau ini kan jelas itu by design. Begitu, tapi rupanya penolakan luar biasa justru dari the ruling party, dari PDIP sendiri. Saya Masinton Pasaribu saya undang ke Refli Harun podcast, bagaimana mereka menolak dengan tegas dan keras terhadap wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan sebagai alternatif kedua. Bahkan mengusulkan pergantian menteri, ya, penggusuran menteri yang mengusulkan hal tersebut. Nah, ketika kemudian perpanjangan masa jabatan ini kemudian juga gagal sebagai alternatif kedua, ada bahasa yang lebih soft dari perpanjangan masa jabatan, ada penundaan pemilu. Yang konsekuensi ya sama juga. Oke, 3 skenario ya. Penundaan pemilu juga orang bingung, dari mana landasan untuk penundaan pemilu. Pemilu hanya bisa ditunda itu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Jadi kalau misalnya jadwal pemilunya 14 Februari, bolehlah ditunda 1 bulan. Tapi pastikan harus dilantik pada tanggal 20 Oktober. Kan ada jadwal, ada sekuennya. Tapi lebih dari itu nggak bisa. Harusnya sudah tata negara darurat jadinya. Itu skenario keempat. Skenario yang kelimanya adalah jangan-jangan dimakan juga usulan untuk dekret presiden itu yang sudah dinyatakan oleh salah seorang ketua lembaga negara. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian nanti kita akan amandemen, tapi siapa yang menjamin? Kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hari ini dengan dekret, maka yang berkuasa adalah MPR sebagai the highest state institutions. Nah, MPR itu can do everything. Masalahnya adalah kalau kita bicara konstelasi politik hari ini, MPR dikuasai oleh siapa? Ya kan? Dikuasai oleh partai yang sekarang bergabung di istana. Paling tidak 7 partai. Kalaupun dikurangi Nasdem itu udah sangat mayoritas, plus DPD pun udah masih mayoritas. Jadi bisa saja kemudian ketika kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, mereka nggak mau mengubah lagi. Salah satu yang paling luar biasa di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada masa jabatan, pembatasan masa jabatan. Explicitly nggak ada pembatasan masa jabatan, sehingga dia bisa kemudian dipilih kembali melalui mekanisme MPR. Jadi itu persoalannya. Nah, ini dalam rangka untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, ya frankly speakingnya begitu. Tapi ketika semua ini mentok, kan begitu, maka orang bicara tentang mengendorse pasangan calon. Rambut putih dan muka keriput. Ya, rambut putih, muka agak keriput, ya keriput. Pak Gatot nggak kelihatan ya. Walaupun lagu Ogi tadi bisa diganti tuh, 2024 Gatot Presiden. Bukan ganti presiden. Jadi, tapi bisa juga Anies ya tadi. Nah, tapi terakhir, saya memiliki keberatan kalau presiden melakukan endorsement terhadap pasangan calon. Kenapa? Sebagai mantan aktivis pemilu, waktu itu di CETRO saya, Center for Electoral Reform, permasalahan yang paling akut di pemilu kita ini adalah 2 orang, curang dan kurang. Udahlah, pokoknya frankly speaking, saya 2 orang. Curang dan kurang. Banyak sekali kurangnya. Kurang independen, kurang sosialisasi, kurang edukasi, kadang-kadang kurang perangkat, ya kurang dana, macam-macam. Jadi kurang dan curang. Nah karena itu kekuasaan hari ini kalau dia mau smooth landing, harusnya dia mau netral, bukan independen. Kan kalau netral itu kan tidak berpihak. Kalau independen kemampuan untuk berpendapat. Ya, secara bebas. Nah, netral untuk menyiapkan smooth landing sebuah pemilu yang konstitusional, istilah saya, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Itu persoalan kita sejak era reformasi. Yakin saya, kalau seandainya pemilu dilakukan dan kemudian kekuasaan hari ini berpihak, maka saya pikir siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan dalam tata negara yang normal, itu akan punya potensi yang jauh lebih besar memenangkan pemilu. Karena ini mohon maaf Pak Gatot, kalau seandainya state aparatus terlibat, let's say TNI, Polri, BIN, yang itu dikeluhkan oleh kemarin waktu sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada ya pejabat kepala daerah yang sekarang dituntut oleh cucu Hatta, maka tidak akan ada peluang bagi
siapapun untuk mengalahkan endorsement istana. Karena itu kewajiban istana hari ini adalah menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Agar jangan sampai kemudian gelombang masyarakat justru menghendaki pemilu di luar jadwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.